Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen dari SD Negeri Kemekus, Kecamatan Gombong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia: 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang-orang yang nilai-nilainya mereka percaya. Posisi kontrol guru: 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, posisi manajer adalah posisi yang wajib kita terapkan kepada murid. Dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah atau di kelas, guru perlu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu identifikasi masalah, menstabilkan tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan penggunaan segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam modul sebelumnya, kita telah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai peran dan guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keempat materi tersebut memiliki hubungan, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman,
aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi untuk saya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4? Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari modul ini adalah ketika menyadari posisi kontrol saya sebagai guru, dihukum oleh penghargaan di mana saya merasa masih sangat jauh dari kata baik sebagai guru. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saat saya belajar memposisikan kontrol diri guru saat menumbuhkan disiplin positif. Saya belajar dari posisi penghukum menjadi manajer. Menumbuhkan disiplin positif bukanlah perkara mudah dan cepat. Butuh waktu dan proses yang tidak sedikit. Namun dengan kolaborasi warga sekolah dan keteladanan guru, besar harapan akan terwujud. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ketika saya menangani murid yang marah ketika dirinya dicontek pekerjaannya, anak yang sering tidak mengikuti ekstrak pramuka, saya menggunakan segitiga restitusi. Saya berusaha menstabilkan identitas siswa, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajari dan memperbaiki diri agar mampu menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Berdasarkan pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah kolaborasi saya dengan warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan siswa kelas 6, untuk menerapkan disiplin positif. Yang harus diperbaiki adalah kemampuan saya dalam menerapkan posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum saya mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya sering berada pada posisi kontrol penghukum dan pemantau. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4, saya ingin belajar menjadi guru dengan posisi manajer. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan posisi manajer. Saya merasa jika sudah dapat menerapkan posisi manajer, akan mudah menumbuhkan disiplin positif. Saya merasa lebih termotivasi untuk memperdalam, mempelajari posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya merasa sudah pernah menerapkan segitiga restitusi meskipun belum mempelajari modul 1.4 budaya positif. Meskipun tidak semua tahapan saya lakukan. Saya melakukan tahapan menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan yang salah, namun belum melakukan tahapan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dalam usaha menumbuhkan disiplin positif, yang tak kalah penting adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dengan sekolah atau kelas.
Hal ini dimaksudkan agar usaha menumbuhkan disiplin positif dapat terwujud sesuai harapan kita. Sekian paparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.